Nah hari ini sama tema kita selama 2 bulan ini. Bersyukur buat tema yang sangat luar biasa memulai tahun ini. Bicara tentang loving God. Januari kemarin bicara tentang dasar yaitu faith, iman. Dan yang Februari ini bicara tentang kekudusan. Mengasihi Tuhan, loving God dan kekudusan. Kasih dan kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu tolong jangan sampai lewatkan setiap ibadah-ibadah kita. Dari minggu pertama Pastor Arief sudah menyampaikan bagaimana hidup kudus di tengah-tengah dunia yang kotor. Pola pikir duniawi dan pola pikir kerajaan. Kita harus memilih untuk kita bisa hidup dalam pola pikir kerajaan. Minggu kedua bicara tentang hubungan dengan Tuhan tuh bukan keagamaan tuh bukan Kristen tuh bukan cuma sekedar agama. Tapi hubungan erat dengan Tuhan. Dan minggu kemarin bicara tentang kasih dan kekudusan. Sekali lagi kasih dan kekudusan itu sebuah kata yang gak bisa dipisahkan. Apa maksudnya? Kasih dan kekudusan itu gak bisa dipisahkan. Yang pertama karena Allah kita adalah kasih. Yang kedua, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita juga kudus. Jadi istilahnya pada hakikatnya Allah kita itu adalah kasih. Allah kita adalah kudus. Jadi kasih dan kekudusan itu melekat di hati Allah. Melekat dalam Allah pribadi Allah sendiri. Oleh karena itu kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya kasih dan kekudusan itu juga melekat dalam hidup kita. Amin. Jadi kasih dan kekudusan itu gak bisa dipisahkan. Ada sebuah quote yang mengatakan bahwa penghalang terbesar untuk sebuah penginjilan itu bukan kesusahan atau tantangan dari orang yang menolak. Tapi tantangan terbesarnya adalah waktu orang Kristen gak mau menginjili. Sekali lagi tantangan terbesar untuk penginjilan bukan karena ada orang yang mau mencoba menyiksa, kesusahan. Tapi adalah karena orang Kristen sendiri gak mau bersaksi, gak mau menginjil. Nah berarti tantangan terbesar sehingga orang tidak bisa melihat Allah, melihat merasakan kasih dan kekudusan Allah. Itu jangan-jangan karena orang Kristen gak menyatakan kasih dan kekudusan Allah. Gak menyatakan kasihnya dalam kehidupannya, gak menyatakan apa itu namanya kekudusan atau kebenaran dalam kehidupan. Sehingga mereka gak bisa mengenal Tuhan yang adalah kasih, yang adalah kudus. Nah hari ini kita akan belajar bicara tentang kasih dan kekudusan itu gak bisa dipisahkan. Menjadi satu kesatuan karena Allah kita kasih dan dia adalah kudus. Judul khotbah saya hari ini adalah Lovers of God or Lovers of Pleasure. Mengasihi Tuhan atau mengasihi keinginan dunia. Mengasihi dunia atau mengasihi hawa nafsu. Istilahnya lovers of God atau lovers of pleasure. Ayat dasarnya adalah di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Dan saya merahkan di situ. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka datang ke gereja atau ke ibadah gitu ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di NIV coba dirangkum bahwa but now this, that in the last day perilous time will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasure
rather than lovers of God. Having a form of guidelines but denying its power. Perhatikan, lovers of pleasure rather than lovers of God. Lebih mencintai kenikmatan, lebih mencintai dunia dengan segala keinginannya dibanding mencintai Tuhan. Lebih menuruti hawa nafsunya dibanding menuruti perintah Tuhan. Dan ini adalah keadaan manusia di akhir zaman menurut firman Tuhan. Dalam media sosial juga kita bisa melihat bagaimana kehidupan manusia pada saat ini. Yang disebut pada akhir zaman ini. Mereka menjadi pencinta kenikmatan. Lebih mengasihi atau mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti Tuhan. Lebih mengejar kenyamanan daripada ketenangan. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, bukan nyaman. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Kalau kita punya masalah nyaman enggak? Enggak nyaman. Tapi kita bisa tenang. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Membuat kita meskipun masalah kita enggak nyaman tapi kita masih bisa tetap tenang. Oleh karena itu, mari kita yang mengejar dekat dengan Tuhan sehingga ada ketenangan. Bukan mengejar kenikmatan atau kenyamanan. Tapi ketenangan dekat dengan Allah. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Dibilang di situ bahwa akan ada masa yang sukar. Masa yang sulit. Kenapa? Yang pertama manusia mencintai dirinya sendiri. The biggest problem in the world. Kalau Pastor Arief suka sampaikan ya. Kalau aku aja. Kalau semuanya tentang ego kita. Maka dibilang kekacauan akan terjadi. Dan itulah yang terjadi di akhir zaman. Orang lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian orang mencintai uang. Kalau disebut di situ menjadi hamba uang. Bukan gak boleh punya uang. Tapi ini bicara tentang seorang yang mengikatkan diri dengan uang. Uang jadi bosnya, jadi hamba, mencintai uang. Bukankah sekarang kalau kita lihat bahwa begitu masifnya. Orang-orang didorong untuk mengejar tentang uang, mengejar tentang uang. Sekali lagi bukan kita nggak boleh kerja. Tapi sekali lagi uang itu harus di bawah kita. Bukan dia yang akan menjadi Tuhan kita. Kalau uang menjadi Tuhan maka kekacauan masa yang sulit itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau uang yang menjadi Tuhan kita maka sekali lagi kesusahan itu akan terjadi dalam hidup kita. Mereka mencintai uang, menjadi hamba uang. Mereka suka berbohong. Omongnya besar, suka membual, menyombongkan diri. Kalau pakai bahasa sekarang sering flexing ya anak-anak muda ya. Pamer segala sesuatu, menyombongkan diri. Kemudian apa? Mereka suka memfitnah. Awalnya mungkin gak fitnah, awalnya dari ngomong gosip kecil aja. Gosip kecil terus ngomongin orang. Akhirnya jatuhnya ke fitnah. Hati-hati. Kemudian mereka memberontak. Tidak hormat kepada orang tua. Saya nggak menyalahkan anak-anak yang istilahnya hanya mereka tidak hormat. Tapi memang ada orang tuanya juga. Tapi firman Tuhan bilang tetap harus hormat kepada orang tua. Tapi ini keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka suka memberontak dan tidak hormat. Kemudian apa? Mereka tidak tahu berterima kasih. Kehidupannya hanya ngeluh, kerjaannya ngeluh, sungut-sungut. Take it for granted. Anggap sepele, enggak pernah bersyukur. Kemudian mereka enggak peduli agama. Kalau ada teman yang melakukan kebenaran aja, sok suci lu. Wah sok suci lu. Enggak peduli gitu istilahnya. Kasih mereka dingin. Enggak mau berdamai. Suka cari ribut. Paling gampang cari ribut ya. Coba aja di jalan, lagi macet, klaksonin yang gendeng aja gitu. Pasti akan ribut deh itu pasti. Paling gampang cari ribut. Ya terus apalagi? Suka menjelekkan orang. Merasa diri paling benar sehingga akhirnya merendahkan orang. Kalau kita jelek, supaya kita nggak kelihatan jelek, saya harus jelekkan orang. Supaya orang bisa lihat saya lebih baik dari dia. Seringkali kan kita bisa lihat
Nggak ada sesuatu yang bisa disampaikan, kita kebaikan kita, supaya kita orang nggak bisa lihat kejelekan kita, ya kita jelekin orang aja. Supaya orang fokusnya kejelekan orang, supaya kita kelihatan lebih baik. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Suka menjelekan orang, merendahkan orang supaya kelihatan lebih tinggi, lebih baik. Tidak ada penguasaan diri, garang, emosian, kata-kata cepat keluar kata-kata yang gak benar. Cepat keluar kata-kata yang kotor. Gak ada penguasaan diri, emosian. Terus suka berkhianat. Ini bicara tidak setia. Kalau kita juga perhatikan bagaimana banyaknya perselingkuhan, banyaknya perceraian. Karena apa? Suka berkhianat, gak suka atau tidak setia. Gak pikir panjang. Yang penting enaknya dulu. Yang lain belakangan. Saya juga mau bicara sama anak-anak muda khususnya. Sex before marriage itu gak sesuai sama firman Tuhan. Saya mengasihi anak-anak, jaga kekudusan anak-anak waktu pacaran, waktu diberkati dalam sebuah pernikahan yang kudus. Itu sesuatu yang sangat mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap orang tua dan keluarga kita. Oleh karena itu jaga, pikir panjang. Kadang-kadang juga gak pikir panjang anak-anak muda, yang penting enaknya aja gitu. Gak pikir panjang. Kalau hamil, wah kalau hamil baru dosa. Enggak hamil juga tetap dosa tetap dosa. Tapi pikir panjang. Bukan cuman bicara hubungan berdua aja, tapi keturunan itu sungguh-sungguh pikir panjang. Perceraian juga bukan masalah dua orang, itu bicara kepada keturunan. Jadi pikir panjang. Sementara keadaan manusia di akhir zaman enggak pikir panjang mereka. Pokoknya enak dulu aja. Ya. Kemudian lanjutkan. Sok tahu lebih mengikuti hawa nafsu dibanding Tuhan. Beragama tapi enggak punya hubungan. Sekali lagi kan, kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kita datang ke sini bukan cuma melakukan liturgi ibadah kita saja. Tapi bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan bilang, kamu datang kepadaku, tapi apakah hati kita menjauh atau enggak? Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang dekat kepada Allah. Karena kekristenan bicara hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar melakukan liturgi agamawi. Orang di akhir zaman melakukan liturgi agamawi, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan tahu enggak, semuanya itu mengikat. Karena dosa bukan hanya sekedar pikiran, perkataan atau perbuatan yang salah. Tapi dosa itu sebuah perbudakan, sebuah ikatan. Yohanes 8 ayat 34 mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau kita melakukan dosa, sebetulnya kita sedang diperhamba oleh dosa. Mengikat bagaimana cinta kepada diri, bagaimana cinta kepada uang, bagaimana tidak mengasihi sesama, itu akan terus mengikat hidup kita. Sehingga kita rasanya, aduh kayaknya gak bisa bebas nih. Gak bisa lepas nih, gak ada kuasa kayaknya untuk bisa lepas dari itu semua. 1 Korintus 15 ayat 57, ini firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu keadaan manusia di akhir zaman. Dan keadaan manusia yang di akhir zaman itu dengan segala keinginannya, itu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Ujungnya adalah maut. Ya, dosa itu ujungnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan terhadap dosa itu sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Nah, 2 hal yang saya mau share pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu. 2 saja, ingatkan 2. Karena ini juga saya yang dapatkan ini waktu saya berdoa. Enggak mudah untuk bicara tentang kasih, bicara tentang kekudusan. Karena saya waktu berdoa, Tuhan, kau tahu bahwa saya juga orang yang enggak sempurna. Di sini ada yang sempurna? Enggak ada, semua enggak sempurna ya. Tapi bagaimana Tuhan, saya mau menyampaikan bicara tentang kekudusan, bicara tentang Engkau yang kudus, bicara Engkau yang penuh kasih itu.
Gimana? Disitulah Tuhan datang. Dan dua hal ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kasih Tuhan yang memampu, yang menguduskan kamu. Dan yang kedua, kasih Tuhan juga yang memampukan kamu untuk bisa bicara tentang kekudusan. Nah ini yang kita akan bahas, dua hal ini aja. Yang pertama, kasih Allah yang menguduskan kita. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sering kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar dinyatakan melalui karya penebusan dia di kayu salib. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita di atas kayu salib. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Bahkan di atas kayu salib, Yesus sudah mengalahkan maut. Yang tadi dibilang bahwa karena begitu besar kasih Allah, memberikan anaknya Yesus di kayu salib, supaya kita yang percaya enggak binasa. Kalau yang berdosa upahnya binasa. Tapi kalau yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Yesus karena kasihnya Allah, dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengampuni dosa. Dia sudah menebus segala kesalahan kita. Maut saja sudah dikalahkan. Upah dosanya sudah dikalahkan. Sudah dibayar lunas. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syukur kepada Allah yang memberikan kemenangan buat kita. Dan ini harus kita pegang. Menjadi kebenaran dalam hidup kita. Bahwa hanya karena kasih Tuhan saya diampuni. Bahwa hanya karena kasih Tuhan saya dikuduskan. Bahwa hanya karena kasih Tuhan saya ditebus. Yesus sudah menang. Dosa sudah kalah. Boleh sama-sama katakan, Yesus sudah menang. Dosa sudah kalah. Iblis sudah kalah. Maut sudah dikalahkan. Ini harus kita pegang. Yesus sudah menang. Dosa sudah kalah. Iblis sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Ini yang harus kita pegang. Kenapa? Hati-hati dengan si iblis. Si iblis itu dibilang dia adalah bapak pembohong. Senjata dia kan udah dikalahkan sebetulnya. Senjata dia cuma satu. Yaitu tipu muslihat. Kebohongan. Dia disebutnya seperti panah gitu ya, dia lemparkan panah, siapa tahu kena. Coba aja alungin, istilahnya lemparkan, siapa tahu kena gitu istilahnya. Padahal sekali lagi itu tipu muslihat, banyak tipu muslihat si iblis. Sehingga kita akhirnya, kita harus pegang, Yesus sudah menang, dosa sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Karena hanya kasih Tuhan, saya dikuduskan. Banyak kita dibohongi oleh tipu muslihat si iblis. Yang bilang begini, kalau kita lagi berdosa nih, kita lagi, aduh saya sudah lakukan dosa nih. Dalam hati, dalam pikiran suka ada kata gini. Allah itu kudus, kamu udah berdosa. Allah itu kudus, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Sepertinya kebenaran. Sepertinya si iblis lagi belain Tuhan yang kudus, kamu tuh gak layak. Tapi sebetulnya tipu si iblis apa? Supaya kita gak datang sama Tuhan. Seharusnya waktu kita berdosa, Roh Kudus pasti akan suaranya bilang, ya kamu berdosa, tetap dia akan katakan itu berdosa. Tapi cepat datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengampunan. Karena di dalam Tuhan ada pengudusan. Itu tipu muslihat si iblis satu. Ada lagi mungkin tipu muslihat si iblis begini, aduh dosa kamu tuh udah terlalu besar. Kamu tuh begitu najis. Udah jatuh semua, kayaknya kamu udah lakukan semua dosa-dosa yang najis. Dan gak mungkin ada pengampunan. Dosa kamu tuh udah terlalu kotor. Ingat itu tipu muslihat si iblis. Apa yang firman Tuhan katakan? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia, Tuhan itu yang penuh kasih itu adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara
Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang tidak dapat disucikan oleh kasih Allah yang begitu besar di kayu salib. Jangan ketipu sama tipu muslihat si iblis. Gak ada dosa yang terlalu kotor. Kalau kita mau datang sama Yesus, mengakui dan bertobat, dibilang merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, udah dangkal kayaknya, datang sama Tuhan. Maka dia akan menyucikan dan kembali membuat putih. Sekali lagi, tidak ada dosa yang terlalu besar, yang tidak dapat Tuhan ampuni dan Tuhan sucikan. Pegang kebenaran ini bahwa Yesus sudah menang, dosa sudah dikalahkan. Karena kasih Tuhan kita dikuduskan. Amin. Ada lagi tipuan dari si iblis nih. Hati-hati nih, banyak banget nih dia suka nipu banget, memang bapak tukang pembohong ya. Ada lagi yang, aduh kayaknya ini dosanya udah terikat, saya kayaknya gak bisa lepas lah. Minggu pertama Pastor Arif bilang ini bukan untuk meledek orang yang misalnya LGBT gitu. Saya udah lahir mau gimana, udah lahir kayaknya dilahirkan seperti ini. Jalan keluarnya cuman Yesus dengan lahir baru. Dengan lahir baru dibilang kita akan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan sanggup mengubahkan sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang pembaharuan daripada Tuhan itu betul-betul baru. Ya istilahnya dari merah sampai putih bersih, gak ada lagi kesisa yang merahnya. Jadi jangan pernah udah terikat nih dengan dosa ini. Gak mampu kayaknya, gak sanggup. Sekali lagi, Tuhan sanggup melepaskan dan sanggup memperbaharui. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia sanggup menciptakan sesuatu yang baru, yang meskipun saya udah dari lahir begini. Dia sanggup ciptakan yang baru waktu kita datang kepada Tuhan. Datang pada Yesus, selalu ada pengampunan, selalu ada yang baru. Dan dia dapat melakukan karena kasihnya yang begitu besar. Tipuan berikutnya lagi. Ini sering karena dia suka bolak-balik. Kalau tadi kamu berdosa. Kalau ini sekarang karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kamu berarti keselamatan itu untuk sekali, untuk seumur hidup. Bebas hidup kamu. Apakah begitu firman Tuhan? Enggak. Firman Tuhan bilang jangan mempermainkan Tuhan. Kemerdekaan atau keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan untuk dipermainkan. Untuk kita hidup semaunya. Orang Kristen sejati, pencinta Tuhan, dia akan hidup bagaimana seperti Kristus hidup. Hidup yang baru. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Demikianlah kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan kita untuk seenaknya untuk permainkan. Ada sebuah quote yang mengatakan demikian. Jaminan keselamatan bukan izin untuk kita berbuat dosa. Sebaliknya itu adalah garansi karena manusia bisa percaya bahwa kasih Allah kepada kita itu terjamin pasti. Amin. Keselamatan itu bukan izin untuk kita bisa berbuat dosa.
Kasih Allah itu bukan izin. Tapi itu adalah garansi bahwa kita bisa percaya kasih Allah itu begitu besar yang sanggup mengalahkan dosa. Karena memang Yesus sudah menang dan dosa sudah dikalahkan. Yang pertama kita mesti ingat, karena kasih Allah kita dikuduskan. Bukan karena usaha kita, tapi semua karena kasih-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita mesti ingat, dua hal yang kita bisa bawa. Kasih Allah yang memampukan kita untuk hidup kudus. Sekali lagi, kasih Allah yang memampukan kita untuk dapat hidup kudus. Waktu kita memahami, mengalami kasih Allah yang besar, yang rela memberikan hidupnya di kayu salib bagi kita, kita pun akan belajar untuk dapat mengasihi Allah. Betul? Kasih Allah itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Seberapa besar kasih Allah yang kita alami, sebesar itu juga betapa berharganya Tuhan bagi kita. Dan betapa berharganya Tuhan bagi kita, itu akan menentukan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita bertindak, apakah itu menghormati Tuhan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan atau tidak. Sekali lagi, kasih Allah itu yang memampukan kita untuk bisa hidup kudus. Pernah dengar kata gini, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita cinta sama Tuhan tuh taati perintahnya, jauhi larangannya. Betul ya? Sebetulnya itu di Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan juga mengatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Seharusnya orang Kristen atau pengikut Kristus yang sejati adalah orang-orang yang menjadi pencinta Tuhan atau mengasihi Tuhan. Hidup dengan caranya Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Sementara pencinta dunia, lovers of pleasure, mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, berjalan menurut pikirannya sendiri, pola pikir dunia yang ujungnya adalah maut. Tapi pencinta Tuhan akan berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Kenapa? Karena Allah kita adalah kudus. Kalau orang Kristen tidak hidup dalam kekudusan atau tidak hidup di dalam terang, kita disebut pendusta. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup, kalau pakai bahasa Inggris itu, namun kita masih berjalan di dalam kegelapan, kita ini berdusta dan tidak melakukan atau berjalan dalam kebenaran. Tetapi jika kita hidup, kita berjalan di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Karena kasih Tuhan memampukan kita untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Hanya karena kasih Tuhan sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Apa maksudnya kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan? Ada 3 hal. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan, bicara kita berjalan dalam terang. Karena Yesus adalah terang. Tuhan kita adalah terang. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib.
Berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan yang pertama adalah berjalan dalam terang. Ada sebuah perubahan atau ada sebuah perpindahan dari gelap kepada terang. Karena memang Tuhan mengambil kita dari gelap kepada terang. Yang gelap itu bicara tentang nggak tahu mungkin, nggak tahu kebenaran. Pernah dengar mata gelap? Itu nggak tahu kebenaran. Duit orang dia pikir duit sendiri, diambil aja. Itu mata gelap tuh, berjalan dalam kegelapan. Ini istri siapa ya? Diambil juga, itu dalam kegelapan tuh. Karena dalam kegelapan, tapi firman Tuhan waktu berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam terang, bicara kita semakin terbuka untuk melihat bahwa inilah kebenarannya, kita nggak akan lakukan itu. Berjalan dalam terang, boleh dibilang seperti berjalan dalam terang itu karena Yesus adalah terang, istilahnya Yesus itu harus semakin hari semakin nyata dalam hidup kita. Berjalan dalam terang itu bicara Yesus tuh harusnya semakin hari semakin kelihatan, semakin terang, semakin jelas Yesus dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 18 mengatakan gini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu apa ya? Tepat di ubun-ubun, jadi nggak ada yang ketutupan, semua terang dan panas banget istilahnya. Seharusnya jalan orang Kristen tuh seperti dibilang orang benar tuh seperti cahaya fajar, semakin terang, bertambah terang sampai rembang tengah. Nggak ada lagi tuh yang gelap-gelap. Perjalanan kita berjalan dalam kekudusan, berjalan bersama Allah dalam kekudusan, bicara berjalan semakin hari semakin mirip Yesus yang adalah terang. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita akan diubahkan, ada perpindahan dari gelap kepada terang. Semakin mirip dengan Yesus, kemuliaan yang semakin besar. Hidup kita ini mulia, semakin hari semakin mulia dan semakin besar. Itu waktu kita berjalan bersama Tuhan dalam kekudusan, berarti kita berjalan dalam terang. Karena Allah kita adalah terang, semakin mirip Yesus. Itu yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Yang kedua, berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, karena kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kebenaran itu sendiri. Berarti waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kebenaran. Berdasarkan Yesus yang adalah firman. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan akan menerangi hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita gak akan lagi berjalan dalam kegelapan karena ada firman. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Firman itu akan menerangi. Kemudian firman juga yang akan melindungi kita. Ini bukan hanya untuk anak-anak muda, memang ini dikatakan anak muda. Tapi ini buat kita semua, firman Tuhan itu akan melindungi kita. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kasih Allah akan memampukan kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Berjalan dalam kebenaran. Karena kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidup dalam kebenaran. Firman itu menjadi hidup kita, bagian hidup kita. Seharusnya hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kekudusan itu menjadi kesukaan buat kita semua. Orang Kristen yang hidup dalam kekudusan atau dalam kebenaran, kalau saya umpamakan tuh seperti ikan yang hidup di dalam air. Itu habitatnya. Dia bebas kemana-mana. Hati-hati dengan tipu muslihat lagi si iblis nih. Pernah dengar gak? Saya waktu SMP dulu disampaikan gini.
Jadi orang Kristen mah nggak enak. Nggak bebas. Nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh ono, nggak boleh ini gitu istilahnya. Nggak bebas jadi orang Kristen. Itu tipu muslihat si iblis. Sebetulnya jadi orang Kristen itu bebas. Nggak perlu lakukan ini, nggak perlu lakukan itu. Nggak perlu ikut trennya dunia. Kalau anak-anak muda pacaran, sex before marriage itu udah umum dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita orang Kristen sebetulnya kita bebas. Nggak perlu ngikutin itu dong. Betul nggak? Bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sebetulnya kita nih bebas. Hati-hati dibolak-balik sama si iblis. Kebenarannya adalah bahwa kita orang Kristen itu bebas. Tidak perlu terikat oleh tren yang ada. Nggak perlu terikat oleh kebiasaan dunia ini lakukan. Karena kita bebas. Kita sudah dimerdekakan. Bahkan waktu SMP saya dibilangin gini. Lu kan cowok. Iya. Kalau lu gak ngerokok, lu nanti banci. Jadi banci. Wah. Anak-anak waktu itu kan tertekan banget ya. Tapi bersyukurnya waktu itu di Tunas Remaja, di Young Gen. Diterangin bahwa kita ini sudah diampuni sama. Kamu gak perlu terikat dengan hal-hal seperti itu. Kamu tuh udah dibebaskan. Betul gak? Jadi hati-hati dengan tipu muslihat si iblis. Yang selalu mengatakan kita gak bebas. Sebetulnya kita ini bebas. Karena firman Tuhan Yohanes 8 ayat 32 mengatakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan kita itu dari kebenaran, dari kekudusan Tuhan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita ini orang yang benar-benar merdeka, orang Kristen itu orang yang merdeka. Enggak perlu terikat dengan apa yang dunia tawarkan. Anak-anak muda, kita tuh dimerdekakan. Jadi enggak perlu ikutin tren yang enggak berkenan kepada Tuhan. Kita tuh sudah merdeka karena kebenaran itu memerdekakan. Kasih Allah yang memampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Artinya kita berjalan dalam kebenaran. Karena Yesus adalah firman, kebenaran itu adalah hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan itu bicara berjalan dalam kasih. Karena Yesus adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kasih kita kepada Allah, kalau kita pencinta Tuhan, maka kita akan mentaati, mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita pencinta dunia ini dengan segala keinginannya, maka kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Dan kasih kita kepada sesama. Seorang yang mencintai Tuhan, maka dia akan mengasihi sesamanya, melayani sesamanya, tadi mendoakan, memperdulikan, membangun kehidupan, memberikan keuntungan buat orang lain, agar banyak orang diselamatkan. Cinta oikos, peduli oikos, melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan tuh, berjalan dalam kasih melaksanakan amanat agungnya. Sama seperti Yesus, kemanapun dia pergi, selalu ada belas kasihan kepada orang. Sementara pencinta dunia ini, kasihnya makin dingin. Enggak peduli kepada orang lain karena dia lebih mencintai dirinya sendiri. Enggak setia, menyakiti orang. Itulah pencinta dunia, lovers of pleasure. Sekali lagi, karena kasih Tuhan. Yang kedua, karena kasih Tuhan yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Yaitu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Berjalan dalam terangnya. Berjalan dalam kebenarannya. Berjalan dalam kasihnya. Loving God and holiness. Mengasihi Allah. Dan hidup dalam kekudusan ini sebuah dasar back to basic tentang kekristenan kita. Untuk menyatakan
siapa Allah sesungguhnya. Orang Kristen dikenal dari apanya sih? Dari kasihnya. Orang Kristen dikenal dari apa sih? Dari kekudusannya, cara hidupnya, cara pikirnya, cara berkatanya. Sehingga orang lain bisa ngelihat, oh betul, Allah yang disembah itu Allah yang kasih dan Allah yang kudus. Kasih Allah gak bisa dipisahkan dalam kekudusan. Kasih Allah yang menguduskan kita semua, termasuk saya. Kasih Allah yang memampukan kita untuk dapat hidup dalam kekudusan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya mau berdoa sama-sama. Mari renungkan firman Tuhan. Saya undang para singer. Saya mau berdoa sebetulnya. Satu, yang pertama, buat orang-orang yang mungkin bilang, Tuhan saya ini gak layak. Saya udah terlalu kotor. Saya udah berdosa. Saya udah terikat dengan sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengundang. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Gak ada dosa yang gak bisa diampuni. Gak ada dosa yang tidak bisa dikuduskan. Karena Yesus sudah menang. Dosa sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Maut bukan bagian kita. Tapi kehidupan kekal yang menjadi bagian kita. Apakah kita mau terima kasih-Nya Tuhan? Siapapun di sini. Saya nggak tahu siapapun yang merasa bahwa aduh dosa saya udah terlalu besar. Selalu ada kasih yang sempurna dari Tuhan itu. Nggak ada dosa yang terlalu besar yang nggak bisa dikalahkan oleh kasih Allah yang begitu besar. Dan yang kedua, saya mau ajak sama-sama bersama dengan saya, kita mau komitmen. Kita akan menjadi pencinta-pencinta Tuhan. Bukan pencinta dunia ini. Yaitu dengan apa? Berkomitmen. Tuhan, saya mencintai Engkau. Yaitu saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kekudusan. Berarti saya mau berjalan dalam terang. Makin mirip Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan saya. Hidup dalam kekudusan adalah kesukaan buat saya. Yang ketiga, berjalan dalam kasih. Saya akan lakukan amanat agung untuk mengasihi sesama saya. Mau sama-sama komitmen? Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Katakan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap hidup kita. Aku mengasihi. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu yang Tuhan lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Ini pernyataan kami kepadamu Tuhan. Segenap hati bersama umat-Mu di GSJ Bethlehem Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang menguduskan kami. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk hidup dalam kekudusan. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Saat ini
Hamba-Mu berdoa, kami berdoa buat setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Yang berpikir bahwa aku enggak layak. Ingat, jangan sampai tertipu oleh tipu muslihat sibis. Datang kepada Tuhan. Merah seperti kirmis, seperti kain kesumba. Tuhan sanggup memulihkan dan memperbaharui. Kamu berdoa sekali lagi, Tuhan, pemulihan Allah terjadi saat ini, kasih Allah mengalir. Setiap orang yang membutuhkan kasih Tuhan saat ini mengalir. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib membersihkan, membebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami dikasihi oleh Allah. Kami diampuni. Kamu dipulihkan. Kami dikuduskan. Kami dikhususkan oleh Allah. Menjadi umat punyaan Allah. Yang dikuduskan oleh Allah. Menjadi anak-anak. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Dan kasih-Mu juga yang memampukan kami untuk dapat hidup kudus. Inilah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Ini komitmen kami. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan. Berjalan dalam terang-Mu. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kasih-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kekudusan adalah kesukaan hidup kami. Kami mengucap syukur Bosmu. Sekali lagi kasih-Mu yang memampukan kami mengalir dalam setiap kami. Untuk kami bisa menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang kasih. Engkau adalah Allah yang kudus. Sehingga orang-orang sekeliling kami bisa mengenal Engkau melalui apa kasih yang kami lakukan. Kekudusan yang kami nyatakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.